I was so blind, I was so lost. He gave his life, he paid the cross. Bila ku ingat, por la via dolorosa, Tuhanku mati karena ku berdosa. Kini ku beroleh anugerah keselamatan. Oleh bilur dan darahnya ku diselamatkan. Terlepas dari cengkraman belenggu maut, seberapa buruk pun aku, dia menyambut. I'm the worst of the worst, ku yang terburuk. Penciptaku tak rela biarkan ku terpuruk. Yeah, I know I used to be a sinner. He gave his life for me now, I'm a winner. Muka Tuhan Yesus. Halo. Ya, hari ini karena edisi Imlek Itu merah Bang Clinton. kita mengundang langsung dari negeri Cina. Wih. Oke. Ya, hari ini kita kedatangan siapa Kak Fania bintang tamunya? Wah, udah kenal banget lah pokoknya adik-adik. Yang pertama yang unik dulu kali ya, itu merah-merah. Kayak po Teletubbies, woy, cuman gendut. Iya, ada pertama ada Bang Clinton. Halo. Yang kedua ada siapa tuh? Kak Febri. Halo Bang Sam, Kak Fania, Bang Clinton. Halo Kak Febri. Halo. Halo Bang Clinton. Halo, Sam. Oke, langsung. Oke. Jadi gimana angpaunya hari ini Bang Clinton? Udah kekumpul? Waduh, Apa ngebagi-bagi? Agak kurang nih karena pandemi ya. Kan online transfernya. Iya. Aduh. Ya udah adik-adik. Sebelum kita mulai bahas firman sama diskusi-diskusi, kita mau buka doa dulu ya semuanya. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan buat kami. Kami bersyukur bisa menjalani seminggu lagi kemarin Bapa dengan penyertaan dan perlindungan daripadamu. Sebentar kami mau membaca firman, kami mau membahas firman dan juga ingin mengerti firman-Mu lebih lagi. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa semakin mengenal-Mu, supaya kami bisa semakin mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Sebelum kita mulai masuk ke Alkitab, kita seperti biasa, kita mau nanya-nanya narasumbernya dulu nih, Kak Fania. Iya, betul Bang. Nanya siapa duluan dong? Sambil lihat contekannya nanyanya apa aja nih? Oh iya. Lupa mau nanya apa. Kita nanya dari ini dulu deh. Yang warna merah tuh siapa sih? Kayak apa? Pinky Winky Dipsy ya? Oh, Tadi kan gue bilang sorry. Oh. Kita nanya ke Po dulu, ke Bang Clinton. Bang Clinton, Ya. Ya, apa sih ketakutan? Bang Clinton tuh punya hal yang ditakuti nggak? Ada pastinya. ada Bang Sam. Iya, oke. Ketakutan terbesarnya apa sih, Bang? Kalau terbesarnya beda-beda ya. Kalau waktu kecil tuh atau sekolah misalkan takut nilainya nggak bagus, atau misalkan takut dulu waktu mau masuk SMA dapat sekolahnya yang kurang bagus gitu. Semakin beranjak dewasa sekarang takutnya karirnya kurang bagus juga gitu. Jadi di tiap jenjang umur beda-beda sih kalau aku pribadi. Kalau sekarang Bang apa yang paling ditakuti? MU kalah? Mungkin. Bukan. Waduh. Kalau sekarang, wah itu langganan tuh dekat. Kalau sekarang sih lebih ke ini ya, karena kita lagi kondisi begini juga, mungkin ya kepada kehidupan pribadi lah, misalkan kesehatan atau misalkan karir seperti itu sih, karena kan kita nggak tahu apa yang ada di depannya nanti. Oh. Iya.
Oke, kalau Kak Febri, ketakutan terbesarnya apa, Kak? Aduh, deg-degan ya jadi narasumber. Ketakutan terbesar. Sebenarnya hampir sama Bang Clinton, cuman sekarang udah tau lah gimana cara menutupi ketakutannya. Kalau sekarang tuh ya karena lagi pandemi, jadi kalau keluar rumah sedikit agak parno karena virus yang sering beredar aja sekarang ini. Ya, oke. Berarti ketakutannya tuh pandemi sekarang dan bagaimana efeknya dalam hidup kita ya, secara garis besar untuk Bang Clinton dan Kak Febri ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini saya nulis apa sih? Oke, pertanyaan berikutnya, Bang Clinton. Iya. Bang Clinton takut mati nggak? Wah, itu susah ya dijawabnya ya. Kalau masih sekarang mungkin takut ya, karena banyak yang belum bisa dicapai gitu. Oke. Berarti takut matinya itu karena masih banyak hal yang belum dicapai, Bang Clinton ya? Iya, karena kan kalau misalkan aku pribadi tuh lebih suka ada yang bisa dikejar gitu, misalkan kalau jalan-jalan mau kemana, atau misalkan kita mau pekerjaan maunya di mana gitu sih. Jadi kalau misalkan kita udah berakhir di sini kan yang nggak bisa mengejar lagi kan. Berarti lebih ke arah banyak cita-cita yang kalau mati sekarang tuh belum tercapai gitu ya kira-kira ya Bang. Iya. Kalau Kak Febri takut mati nggak? Takut Bang, cuman karena semakin dewasa dan semakin tahu akan firman Tuhan dan tahu akan berkat-berkatnya setiap harinya dikasih, jadi kayak sebenarnya ketakutan itu tuh harus kita persiapkan. Jadi maksudnya untuk meminimalisir rasa takut itu. Jadi takut tapi juga mempersiapkan ke sana gitu. Serem ya? Coba pertanyaannya dibalik. Bang Sam sama Kak Fania takut nggak mati? Ini coba dari Kak Fania. Oke. Kalau ditanya takut mati, aku nggak takut sih, karena sama kayak Kak Febri, udah tahu lah akhirnya itu bakal kemana kan. Semua orang memang diselamatkan karena iman gitu kan kepada Tuhan. Cuman kalau ditanya mau mati sekarang ya belum tentunya. Alasannya sama kayak Bang Clinton, masih banyak yang mau dikerjain, masih banyak yang mau dicapai. Kayak gitu sih Bang Sam. Oke. Sorry tadi nge-freeze ya. Iya nih sinyalnya kurang bagus. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi oke, berarti review sebentar, berarti ketakutan matinya tuh lebih ke arah kita tuh belum puas hidup berarti ya, masih banyak yang mau dicapai gitu. Seperti itulah ya kurang lebih. Iya. Masih mau ngebangun candi dulu ya kan, siapa tahu. Banyak kita yang ini kan dingin nih. Pertanyaan terakhir Bang Clinton. Iya. Kalau misalnya Bang Clinton nih lagi ujian nih, lagi tengah-tengah ujian, soalnya susah, terus Bang Clinton lapar. Nah, yang harus diselesaikan dahulu ya mana tuh? Ujiannya atau makan dulu? Ujiannya dulu sih. Ujiannya dulu, kenapa tuh? Iya, pastinya. Nggak izin dulu ke kantin ya? Wah, enggak dong, karena kan lagi ujian. Beda kalau lagi kelas mungkin akan ke kantin. Oke. Kalau Kak Febri setuju dengan jawaban Bang Clinton atau enggak? Lebih ke mestinya Kan dulu sebelum ujian. Persiap. Enggak, mestinya prepare is everything ya. Maksudnya mestinya mempersiapkan diri sebelum ujian. Jadi jangan lapar, kalau bisa jangan haus, kalau bisa udah belajar dulu. Jadi pas ujian justru mestinya dengan keadaan yang fit. Tapi kalau keadaannya lapar atau ujian,
Lebih baik ujian dulu sih. Buat ujian Karena dulu ya. ujian nggak bisa ditunda, makan bisa ditunda. Oke, Bener nggak? sekarang hubungannya apa sih dengan firman hari ini gitu? Nanyain orang lapar. Nah, firman Tuhan dari hari ini diambil dari mana, Kak Fania? Ya, firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Nah, mau dibaca gantian per ayat ya. Ayat Boleh, 3 Kak Fania, ayat 4 Bang Samuel, ayat 5 Kak Febri, ayat 6 Bang Lintan, ayat 7 balik lagi ke Kak Fania ya. Bisa dibuka kitabnya Yesaya 53 dari aku duluan. Ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Iya. Oke. Untuk penjelasan awalnya nanti Bang Akmal yang akan menjelaskan nanti dan dibantu oleh narasumber kita tercinta tentunya. Nanti untuk penjelasan lanjutannya akan dijelaskan oleh Kak Fania ya, adik-adik. Jadi adik-adik, kitab Yesaya ini dibagi 3, pasal 49 sampai 55. Ya 55. Iya, ayat sampai 55 menyatakan bahwa menceritakan bahwa Tuhan itu menjanjikan seorang pembebas, menjanjikan seorang juru selamat, seorang Mesias kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu bangsa Israel lagi kenapa sih, Kak Febri? Lagi menderita karena dijajah, Bang. Oh iya, betul sekali. Kak Febri itu adik-adik saksi hidup ya saat itu. Jadi dia ikutan di Babel waktu itu. Nah, bangsa Israel itu lagi dijajah oleh bangsa Babel dan Tuhan melihat bahwa umatnya itu sangat menderita. Dan karena kebaikan Tuhan menjanjikan seorang pembebas. Tetapi di sini yang menarik bahwa pembebasnya itu ternyata nggak datang dalam sosok yang panglima perang atau segala macam. Tapi ternyata pembebasnya itu siapa sih, Bang Clinton? Mesiasnya umat Tuhan? Pada saat itu ya, saya. Iya, maksudnya Mesias umat Tuhan itu ternyata siapa sih yang akhirnya datang seperti yang dinubuatkan? Yang akhir, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul sekali. Nah, dan yang menarik kalau kita lihat tadi pembacaannya, bahwa itu sangat kalau melihat konteks saat itu sangat aneh jadinya. Kita lagi ngomongin bangsa yang dijajah, bangsa yang di dalam pembuangan, bangsa yang butuh kemenangan atas orang Babel, tetapi malah di sini dibilang dia tertindas oleh karena pemberontakan kita, dia tidak masuk hitungan kita, wajahnya hancur dan segala macam. Bangsa Israel mengharapkan orang yang kuat secara fisik, tapi yang datang adalah seorang yang mengalami penindasan. Di sini yang harus kita perhatikan adik-adik, sebenarnya apa masalah utama bangsa Israel. Tadi kan kalau di awal-awal, Abang tuh udah nanya ke Kak Febri dan ke Bang Clinton bahwa apa sih ketakutan terbesar kita. Bang Clinton tadi kan ketakutannya adalah MU nggak juara Liga Inggris. Oh bukan ya Bang Clinton. Bang Clinton ketakutannya adalah virus corona gitu. Kak Febri juga ketakutannya virus corona. Nah,
Dan bangsa Israel saat itu ketakutannya adalah dia di pembuangan dan ya hidupnya merana lah segala macam. Tapi kadang manusia dan abang juga gitu lupa bahwa mestinya yang kita takuti utama adalah apakah hidup kita itu sesuai dengan keinginan Allah atau tidak. Apakah di hidup kita masih ada dosa atau tidak. Itu ya hal yang seringkali terlewat oleh umat manusia. Dan abang juga. Bahwa dosa itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan lagi dalam hidup kita. Padahal karena dosa, Tuhan Yesus itu harus datang dan mati untuk dosa-dosa, untuk menebus kita. Tuhan yang gagah perkasa itu harus mengalami penindasan, harus mengalami mati, harus mengalami sengsara, hanya untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Lalu kan mestinya yang kita takuti itu adalah apakah hidup kita sesuai dengan firman Allah atau tidak, apakah hidup kita penuh dosa atau tidak. Dan yang mestinya kita khawatirkan nih sebelum kita percaya oleh Tuhan Yesus kan, kalau Bang Clinton, Kak Febri, Kak kan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Kak Febri pernah nggak nanya ke temennya, bro, kalau mati masuk mana? Pernah nanya nggak kayak gitu? Dulu waktu kecil pernah kayak nanya. Temennya jawab apa? Waktu itu masih kecil ya, jadi jawabannya kayaknya gue tengah-tengah neraka sama surga deh. Soalnya gue ngelakuin kebaikan, abis itu ngelakuin kejahatan. Ini bercanda. Waktu anak kecil. Dan saya pun pas kecil ditanya kayak gitu juga bingung jawabannya apa gitu. Masuk mana ya? Nah, Bang Clinton dan Kak Febri, takut mati nggak sih? Mereka itu takut matinya bukan takut masuk neraka gitu adik-adik. Mereka itu takut matinya karena belum menjalani hidup, masih banyak cita-cita yang belum tercapai. Tapi perhatikan adik-adik bahwa Kak Febri sama Bang Clinton dan Kak Fania juga tahu persis kalau mati masuk mana. Jadi mereka mati besok pun nggak apa-apa. Ya walaupun kita nggak mau mati besok ya. Nggak ada juga yang walaupun sebenarnya surga itu kan indah ya, lebih cepat masuk ke sana lebih baik ya nggak sih? tapi itu bahan renungan masing-masing lah ya. Lalu pertanyaan terakhir itu adalah mengenai kalau lagi ujian nih gitu kan, terus lapar, kita harus ngerjain yang mana sih yang pertama. Nah itu tuh abang mau ngasih tahu ke adik-adik mengenai kehidupan bangsa Israel saat itu. Bangsa Israel itu punya dua masalah. Pertama adalah mereka dalam pembuangan, tapi itu bukan masalah utama mereka. Masalah mereka yang kedua adalah hidup mereka penuh dosa. Yang mana harus diselesaikan dahulu? Tuhan tahu yang harus diselesaikan dahulu adalah masalah dosa mereka. Makanya Tuhan mengirimkan Mesias, karena hanya masalah itu yang Tuhan sendiri harus, yang cuma Tuhan sendiri yang bisa menyelesaikannya. Kalau masalahnya kesehatan, Tuhan memberi kita kepintaran sehingga ada dokter. Kalau masalah keuangan, Tuhan ngasih kita kemampuan sehingga kita bisa bekerja segala macam. Tapi kalau masalah dosa, manusia itu nggak bisa nyelesain sendiri adik-adik. Harus Tuhan yang menyelesaikan. Makanya Tuhan datang, Tuhan menderita, Tuhan mati demi dosa kita, dan Tuhan bangkit untuk menunjukkan bahwa Dia benar-benar Tuhan. Jadi, abang mau kasih tahu kepada kalian, kita punya masalah nih banyak. Tapi yang harus kita selesaikan dahulu, pertama adalah apakah hidup kita berkenan kepada Tuhan atau enggak. Ketika hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan, masalah yang lain itu akan hilang dengan sendirinya, akan selesai dengan sendirinya. Nah, gimana Kak Fania? Lanjutannya? Udah lengkap Bang Sam? Enggak deh, kakak nambahin dikit aja. Iya, jadi seperti yang udah adik-adik juga sering dengar, mungkin sebagian kita masih bertanya gitu ya, kenapa sih ribet banget masalah dosa ini gitu, kenapa sih harus ada yang mati, kenapa sih kayak gitu kan. Karena kalau misalnya kita flashback lagi nih adik-adik, dari zaman Tuhan pertama kali menciptakan Adam dan Hawa itu kan masih belum ada dosa. Tuhan itu pribadi yang sangat kudus, sangat tidak ada dosa, benar-benar kudus dan sempurna kayak gitu. Jadi sudah menjadi sifatnya Tuhan, tidak bisa bersatu dengan sesuatu yang rusak. Rusak di sini yang berdosa, yang jatuh kayak gitu. Makanya diperlukanlah korban untuk menghapus dosa itu, ketidaksempurnaan itu untuk bisa menjadi sempurna di mata Tuhan.
Nah, kalau misalnya dilihat kayak cerita beberapa minggu lalu tentang Ayub gitu kan, setiap kali anaknya berbuat dosa, itu kan dia selalu mempersembahkan korban untuk penghapus dosa itu. Cuman yang namanya korban dipersiapkan manusia juga nggak sempurna. Jadi makanya setiap kali berdosa harus korban yang lain, korban yang lain. Makanya harus Tuhan sendirilah, benar yang tadi Bang Sam ngomong, seorang yang sempurna, tidak bercacat, yang menjadi korban itu untuk menghapus dosa kita, kayak gitu. Nah, mungkin kakak nambahin aja, mungkin dari kita banyak yang belum mengerti, tapi di sini tuh kita bisa ngeliat loh adik-adik, betapa yang paling penting buat Bapa di sorga, itu hubungan kita dengan Bapa itu pulih, kayak gitu loh. Jadi benar kata Bang Sam, mungkin kita punya banyak masalah, mungkin adik-adik yang udah mulai masuk SMP, bentar lagi mau SMA, kayak gitu, makin banyak lah masalahnya, nggak cuma sekedar nilai jelek gitu, mungkin ada yang dibully, mungkin ada yang apa ya, diomongin segala macam, mungkin juga merasa kesepian, udah setahun lebih di rumah aja, kayak gitu. Tapi yang masalah yang paling penting tentang dosa ini perlu kita sadari gitu, benar, kalau yang paling penting itu apakah hidupku udah berkenan ya sama Tuhan, kayak gitu, apakah aku udah menghargai pengorbanan yang Tuhan kasih buat aku, kayak gitu. Dan ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan, kita menghargai pengorbanan Tuhan dengan hidup sesuai firman Tuhan, seperti yang udah diceritain sebelumnya, percayalah bahwa masalah kalian tuh kecil, maksudnya kecil di sini pasti Tuhan juga akan turut bantu gitu loh. Satu persatu pasti akan diselesaikan, kayak gitu. Makanya kalau tadi Bang Sam ngasih contoh ujian dan lapar, benar. Kenapa kita harus ujian dulu? Karena yang penting itu ujian dulu, makan itu ya nanti juga bisa, kayak gitu loh. Makanya waktu pas Tuhan juga ngasih nubuatan tentang penebusan di sini, kenapa sih nggak langsung ngasih pembebas aja supaya kita dibebaskan dari perbudakan? Karena Tuhan kasih yang paling penting dulu ketika kita udah menang di hal yang paling penting ini, yaitu dosa itu, otomatis nanti juga pembelaan Tuhan datang gitu, nggak mungkin lagi mereka diperbudak segala macam. Karena kan sebenarnya setiap kali mereka tidak taat, setiap kali mereka menyembah berhala, di saat itulah mereka jatuh ke perbudakan, terus mereka kalah perang. Kalau adik-adik perhatiin ya, bangsa Israel tuh tiap kali nggak taat, pasti nggak lama kemudian hancur. Terus habis itu mereka sadar lagi, dekat lagi Tuhan, terus mereka jaya lagi, terus nggak taat lagi, hancur lagi. Makanya emang sebenarnya masalah utamanya ya dosa itu. Gitu sih, Bang. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita mau ke narasumber kita tercinta nih. Kita mulai dulu dari Bang Clinton. Bang Clinton, boleh tolong bantu jelasin nggak ke adik-adik Bang Clinton mengenai bagaimana sih caranya supaya kita itu sebagai anak Tuhan bisa hidupnya itu sadar dulu bahwa bisa menempatkan bisa menempatkan Tuhan di posisi yang pertama dahulu. Bagaimana sih caranya sebagai anak Tuhan? Jadi biar anak-anak sekolah minggu ini tahu tuh bahwa saya tuh harus sebelum saya menghadapi masalah di sekolah, masalah di rumah, saya harus punya hubungan yang baik dulu dengan Tuhan. Gimana sih caranya, Bang Dima? Kalau aku sih, soalnya kan dari dulu kan sering diajarin kalau misalkan apa-apa itu dimulai dengan doa, tapi juga sebenarnya balik lagi ke orang tua sih, karena kan orang tua ngajarkan kalau orang tua adalah cerminan dari Tuhan, jadi ngikutin perintah orang tua aja sih. Kalau misalkan belajar dengan giat, gitu. Karena kan secara nggak langsung mungkin perintah orang tua adalah perintah Tuhan juga. Itu sih yang jadi pedomannya gitu. Dan juga sebenarnya kan kalau kita melakukan segala sesuatu yang dengan teratur atau ada polanya itu lebih enak sih dibandingkan dengan kadang bisa berganti atau gimana gitu. Jadi sesuatu yang konsisten kita lakukan jadinya menjadi kebiasaan yang baik ya. Bang Clinton boleh share nggak latihan piano dulu berapa jam sehari? Kalau dihitung jam enggak ya, paling sehari mungkin waktu dulu banget ya masih kecil 1 jam atau setengah jam gitu. Cuman karena dulunya memang suka, maksudnya penasaran gitu, karena kan kita juga sebagai manusia ada rasa penasaran, ya pengen aja coba belajar gitu. Jadi ya semakin penasaran, semakin pengen tahu jadinya. Makanya kan aku juga tadi bilang kalau dibilang takut mati, mungkin takut karena masih banyak yang
akan dikejar gitu. Iya, banyak sekali yang cita-cita yang, iya saya juga banyak tuh Bang Witan, cita-cita yang masih dikejar nih. Oke, kalau Kak Febri boleh tolong ini nggak bantu jelasin ke adik-adik nih, gimana sih supaya kadang kan kita sebagai manusia ya nggak nyadar nih kalau kita tuh punya dosa. Kalau misalnya kita nggak tahu ke adik-adik kan bahwa, oh kalian berdosa loh gitu. Terus ya, nah ada aja mungkin saja ada adik-adik yang bertanya, lah dosa saya apa Bang? Gitu. Nah, padahal kan supaya kita bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang harus kita akui dulu pertama adalah kesalahan kita. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita tuh lebih sadar mengenai apa yang kita lakukan, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan supaya kita bisa jadi lebih baik? Gimana sih Kak Febri caranya? Pertama menyadarinya dulu sih. Yang tadi Bang Sam bilang, kita mestinya harus menyadari akan kesalahan kita. Gimana sih caranya sadar itu salah atau tidak? Ya kita balik lagi kepada firman-Nya, kepada perintahnya gitu. Kalau dibilang perintah Allah, kasihilah sesamamu, kasihilah Tuhan Allahmu, yang pertama Tuhan Allahmu, yang kedua sesamamu, keduanya itu dilakukan dan itu baik untuk dirimu, berarti kamu tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau ketika sikap kalian udah mulai melukai sesama, melukai orang tua, melukai hati Tuhan, itu udah melakukan kesalahan. Nah, mulai dari situ kita mestinya sadar bahwa hal yang kita lakukan tersebut yang sudah melukai, kita kurangi, bahkan kita hilangi, kita mulai rubah lagi dengan sikap-sikap yang diajarkan Tuhan. Nah, terus pertanyaan selanjutnya apa, Bang? Biar nggak melakukan kesalahan lagi ya? Iya. Biar nggak Gimana melakukan kesalahan tadi? lagi, seperti yang tadi Bang Sam bilang sih, sama Kak Fania bilang, biar kita bisa pulih hubungan kita sama Tuhan, kita harus mau mengurangi kesalahan dari kitanya sendiri dulu. Mau nggak nih kita membangun hubungan lagi, membangun hubungan yang baik lagi kepada Tuhan. Dengan cara mulai dari lingkup kecil dulu nih, kita mulai hormati orang tua, karena ada di rumah setiap hari kita ketemu dia di rumah, mulai dari mentaati perintah orang tua, nanti ketika keluar mulai mengasihi sesama, ketika ke tempat yang lain lagi mulai membantu orang yang kesusahan dan yang lain-lain gitu sih. Oke. Luar biasa sekali jawaban dari kedua narasumber kita ya. Tadi saya mau nanya apa sampai lupa loh. Tadi kayak sesuatu yang terpikirkan. Tapi saya lupa ya. Oh tadi, mau nanya ini nih kepada kedua narasumber kita gitu. Siapapun itu. Bagaimana sih caranya kita tuh bisa lebih menghargai orang? Karena kan kalau kita lihat di sini, di pembacaan Alkitab tadi, dikatakan di ayat, oh ini dia. Di ayat 3, dikatakan kan seperti ini, ia dihina dan dihindari orang, seseorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Dan ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Nah, di kehidupan kita sehari-hari, kadang kan kita memandang orang, ya maaf ya gitu, maksudnya seorang yang mungkin keadaan ekonominya kurang, seperti pemulung, atau ya pengamen gitu. Kadang kan kita ada merasa agak menjaga jarak gitu terhadap dia. Nah, padahal di sini, di Alkitab, di firman yang tadi kita baca, dikatakan bahwa Tuhan itu mengalami penderitaan yang jauh lebih dari itu, dan bahkan karena saking menderitanya dia, orang-orang aja tuh malas ngelihat dia. Padahal kita nggak tahu tuh apa yang dialami, padahal kita nggak tahu karena kita Tuhan harus menderita seperti itu. Nah, kalau dibawa ke kehidupan kita sehari-hari, bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa lebih menghargai orang-orang yang yang mengalami penderitaan seperti itu? Ya karena tadi seperti yang Abang bilang di sebelumnya, kadang kita kan terhadap sorry seperti pengamen atau seperti pemulung, kita kan kadang agak menjaga jarak. Tapi bagaimana sih kita tuh bisa lebih menghargai mereka, bisa lebih menolong mereka? Cara berpikir seperti apa yang mestinya kita tanamkan? Gimana dari Bang Pintan? Kalau dari aku sih mikirnya kalau begini, gimana ya?
kalau aku dulu tuh sempat mikir kenapa aku lahir di Indonesia, kenapa nggak di luar negeri? Maksudnya kan kita Kenapa nggak di beda kan gitu. Jadi Papua? kenapa Papua nggak di masih Papua? dalam negeri. Oh, maksudnya Papua sononya lagi kan? Atau Oh. misalkan let's say contoh di Amerika atau di Inggris gitu kan, secara kita lihat kan, wah lebih bagus nih, kenapa nggak terlahir seperti di sana gitu. Cuman ya kenyataannya memang kan kita terlahir dengan pribadi kita masing-masing, dia harus bisa kita terima dong. Mungkin ada orang lain yang bisa dikatakan lebih bagus hidupnya dan memandang kita, oh kok dia kasihan banget, padahal kita pribadi itu nggak merasa kasihan gitu. Jadi ya mikirnya kita semua tuh sama, jadi dilahirkan ya nggak bisa milih, kalau bisa milih kenapa harus seperti yang kita dapatkan juga kan gitu sih. Jadi mikirnya seperti itu agar bisa lebih menghargai orang sih, karena kan kita bukan yang atau yang misalkan ngantri di surganya lama, jadi turun ke dunianya yang biasa-biasa aja gitu kan. Atau yang paling depan jadi orang kaya kan begitu juga. Itu kalau istilah kerennya adik-adik namanya given konstanta gitu. Sesuatu yang kita terima aja gitu. Kalau di fungsi itu nanti jelasinnya nanti aja. Jadi maksud jadi Bang Clinton itu mau bilang bahwa kita itu tiap orang itu lahir itu nggak bisa milih gitu. Jadi bagaimana kita ngelihat seseorang. Jadi kalau kita punya sesuatu, apa yang kita miliki sekarang ya syukuri aja gitu. Dan ketika ada orang yang punya lebih kurang dari kita, bagaimana kita bisa menghargai dia dan membantu dia. Nah, kalau dari Kak Febri, gimana Kak Febri caranya? Ya, gimana cara menghargai? Sebenarnya balik lagi sih ke penciptaan ya. Kita mestinya balik lihat ke firman-nya gitu. Maksudnya kita itu diciptakan sebagai manusia. Jadi siapapun di sekeliling kita, sesama kita, mungkin kalau tadi dibilang dia kurang beruntung atau jangan-jangan dia lebih dari kita tetap harus menghargainya karena dialah ciptaan Tuhan juga, dan dia sama-sama maksudnya kita tuh sama-sama tinggal di bumi ciptaan Tuhan, kita sama-sama di bawah naungan Tuhan. Jadi nggak ada yang beda sih, paling yang beda tuh cuman yang kelihatan aja di gender, di umur dan segala macem. Nggak ada yang benar-benar beda, ngebedain banget, nggak ada. Itu sih yang mesti kita ingat di pikiran kita. Betul, luar biasa. Jadi sebagai pengingat adik-adik bahwa sekarang kan masalah menghargai itu mungkin jadi agak sedikit kurang gitu kalau kita lihat di berita kan. Mungkin karena hal-hal yang mestinya itu nggak jadi masalah. Bagaimana tadi seperti disampaikan oleh Kak Febri dan Bang Clinton, kita bisa menghargai semua orang terlepas dari apa yang dia miliki, terlepas dari apa yang dia alami. Menghargai dia karena emang dia adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kita sebagai manusia, kita yang sudah diselamatkan terlebih dahulu mestinya menunjukkan kasih Tuhan kepada semuanya. Oke. Coba dari Kak Fania, ada masukan lagi buat adik-adik sebagai aplikasinya untuk kehidupan sehari-hari? Iya, kalau dari kakak pribadi sih, begitu baca ayat ini benar-benar berusaha menyelami lagi betapa kalau Tuhan tuh udah ngasih yang terbesar loh adik-adik yang bisa dia berikan kayak gitu. Segitu dia nggak mau pisahnya sama kita gitu loh. Makanya Tuhan harus datang ke dunia. Jadi balik lagi sih, terlepas dari mungkin kita lagi susah atau kita lagi down atau apapun yang dialami, ingat bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu yang paling penting. Hidup kita dekat sama Tuhan itu yang paling penting. Segala masalah yang ada di hidup kita, mungkin kita dibully, mungkin kita udah stres banget di rumah, mungkin juga di rumah ada yang mungkin mama papanya nggak akur atau kayak gimana. Ingat aja yang terpenting ketika kita punya hubungan sama Tuhan, kita menyadari bahwa hal yang terbesar udah Tuhan kasih, pasti nanti hal-hal lainnya akan Tuhan bantu, akan Tuhan bela. Dan yang kedua, tadi yang poin terakhir dari Bang Sam, benar banget zaman sekarang ini, jangan pernah nganggap orang sebelah mata, jangan pernah sombong gitu loh, karena ada firman Tuhan juga kan, kesombongan itu mendahului kehancuran kayak gitu loh. Ingat aja bahwa semua orang tuh ya diciptakan serupa segambar Allah gitu, dan yang kita punya sekarang ini semuanya cuman berkat Tuhan gitu loh, nggak ada yang emang kita punya kita gitu, jadi bisa kapan aja Tuhan ambil kayak gitu. Dan kata Bang Clinton juga tadi,
mereka pun sebenarnya kan nggak memilih untuk menjalani hidup seperti itu kayak gitu, mungkin terlahir di keluarga yang kurang ideal kayak gitu. Jadi milikilah hati yang punya simpati kayak gitu. Kalau kita nggak bisa nolong, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan, yang bikin teman kita justru makin menderita kayak gitu. Karena seperti Tuhan udah mau nerima kita yang banyak kekurangan, harusnya kita pun bisa mempunyai hati yang lebih terbuka lah gitu untuk orang-orang di sekitar kita yang mungkin kelihatannya masih menderita atau kurang secara ekonomi lah atau semacamnya gitu sih Bang. Iya, oke. Terima kasih buat Kak Fania, Kak Febri, dan Bang Clinton. Dan adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Bapak yang kami sapa dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan-Mu sepanjang minggu dari awal hingga akhir minggu ini. Juga terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Bapak, hari ini kami belajar bahwa Engkau sangat mengasihi kami, begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela mati untuk kami. Ingatkan kami Bapak bahwa betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dan betapa bahayanya dosa sehingga kami dapat hidup lebih baik lagi, hidup menjauhi dosa, hidup yang berkenan kepadamu untuk mengasihi orang-orang sekitar kami, siapa kami. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, Bapak tolong berkati pekerjaan mereka, juga kami mau berdoa untuk sekolah kami, Bapak yang tolong berkati kami dalam sekolah, walaupun kami sekolah dari jarak jauh, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu memimpin kami dan memberi kami hikmat dan kepintaran yang daripada-Mu saja. Kami juga mau berdoa Bapak untuk bangsa ini, Bapak yang tolong pulihkan bangsa ini dari virus corona, dari bencana alam. Kami tahu Bapak dan kami yakin bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami, dan Engkau pasti memulihkan bangsa ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu, adik-adik. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kafan, Bang Sam. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.